Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia-Mu yang tetap memberikan kami kesempatan untuk kami dapat hidup. Terima kasih juga atas perlindungan-Mu sehingga kami bisa terlindungi sepanjang malam dan atas hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami terima dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 terambil dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 13. 2 Tawarik pasal 18 ayat 13 demikian bunyinya. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Sekali lagi. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, tidak ada seorang pun yang senang untuk ditegur ataupun dikritik. Pasti semua orang senang untuk mendengarkan berita yang enak didengar ataupun kisah-kisah yang enak untuk diterima. Kita pasti tidak mau mendekat dengan orang yang senang sekali memberikan nasihat ataupun pengajaran. Nah, jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin berpikir bahwa teguran, kritikan ataupun nasihat yang berupa pengajaran kepada kita itu kita anggap sebagai hal yang negatif atau hal yang kurang baik untuk kita. Sehingga seringkali kita menolak akan nasihat, kritikan ataupun teguran dari orang lain. Begitu pula dengan Raja Ahab. Raja Ahab adalah seorang raja Israel yang lebih suka untuk mendengarkan informasi ataupun berita maupun kata-kata yang enak untuk didengar olehnya. Dia tidak senang mendengar pesan yang disampaikan oleh Nabi Allah terkait perkataan-perkataan yang tidak enak didengarnya ataupun yang menyiksa dirinya. Karena pesan yang disampaikan oleh Nabi Allah itu membuat dirinya menjadi seolah raja yang tidak benar, raja yang tidak baik, meskipun kenyataannya adalah demikian. Akhirnya dia mengangkat nabi yang mau mendengar dan juga menuruti akan perintahnya. Inilah yang terjadi dalam nats firman Tuhan pada saat ini, di mana Raja Ahab mengumpulkan 400 orang nabi dan Raja Ahab ingin sekali melakukan sesuatu sehingga dia meminta nasihat dari 400 orang nabi yang akan memberikan dia suatu nasihat apa yang harus dia lakukan. 400 orang nabi ini sengaja berbohong kepada Raja Ahab. Mereka mengatakan sesuatu yang kata mereka itu sudah disetujui oleh Allah. Namun Raja Ahab meragukan apa yang disampaikan oleh 400 orang nabi ini. Ia pun memanggil Nabi Mika. Nabi Mika adalah nabi Allah yang tidak mau kompromi dengan dosa ataupun kejahatan. Nabi Mika tidak takut kepada manusia, apapun jabatan maupun kuasa dari manusia itu. Ia hanya takut kepada Tuhan. Lalu ia pun menyuarakan akan kebenaran yang dari Tuhan. Sehingga ketika Ahab bertanya kepada Mika, maka Nabi Mika pun menjawab dengan jelas, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah
firman yang luar biasa untuk kita terima. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tentu pernyataan-pernyataan yang keras pun disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Memang dalam Alkitab kita ini banyak perkataan-perkataan yang membuat kita tenang, damai, dan bersukacita. Tapi tidak jarang pula perkataan-perkataan keras disampaikan oleh Allah kepada kita. Karena itu kita harus mau untuk menerimanya bila mana Allah menegur kita atau mengingatkan kita. Karena itu semua untuk kebaikan kita. Supaya kita tidak salah dalam berjalan atau tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kita menerima akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu kita letakkan dalam hati kita, itu menjadi kekuatan kita, menjadi peneguhan iman kita, sehingga dalam menjalani hari-hari kita bisa tetap berjalan dalam jalannya. Karena apa yang Tuhan sampaikan dengan firman-Nya pasti baik untuk diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau selalu menyampaikan kepada kami firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, yang membuat kami untuk tetap berjalan dalam jalan-Nya Tuhan. Untuk kami tidak mudah jatuh dalam pencobaan dan berjalan dalam jalan yang sesat. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tidak sekadar kami dengar ataupun kami baca, tapi kami maknai, kami hidupi, kami lakukan sehingga itu berbuah dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan sebagaimana Nabi Mika melakukan firman Tuhan. Mampukan kami juga untuk menyatakan firman Tuhan supaya kami Tuhan dapat mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang dari Tuhan. Bila itu memang harus perkataan yang adalah nasihat ataupun teguran, biarlah kami menyampaikan dengan baik dan benar seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan bila mana itu adalah perkataan yang penuh dengan sukacita, biarlah kami juga menyampaikannya dengan baik. Dan biarlah setiap orang yang mendengarkan perkataan kami, mereka dapat menerimanya karena perkataan yang kami sampaikan itu berasal dari Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam menjalani aktivitas kami, supaya kami dapat hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya kita senantiasa mendengar firman Tuhan dan juga menyatakan firman Tuhan dan memaknai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehingga berbuah senantiasa. Tuhan memberkati, salam sehat.